wabarakatuh. Saya Bang Roy, ketemu dengan saya uh, melanjutkan pembuatan video mengenai membangun wirausaha desa di saat pandemik, khususnya bagi usaha mikro. Pada video ketiga ini saya ingin berbagi tips perihal implementasi dari ide video saya yang kedua, yaitu pemasaran produk melalui media sosial. Media sosial sudah menjadi media pemasaran yang banyak digunakan saat ini, terlebih di era digital ini banyak sekali yang berlomba-lomba untuk mendirikan bisnis online. Sehingga pengetahuan tentang media sosial marketing ini menjadi target, menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang, terutama mereka yang sedang menjalankan bisnis online. Banyak strategi yang bisa dilakukan untuk melakukan pemasaran di media sosial. Saya mencoba merangkum dari data-data yang saya dapat di internet. Ini akan saya coba menjabarkan rangkuman atau tips ya. Semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, salah satu tips untuk memasarkan produk dalam sosial media adalah pertama, marketing dengan membangun kredibilitas. Membangun kepercayaan untuk suatu bisnis di media sosial tidaklah serumit yang dibayangkan. Jadi kita tidak harus memiliki banyak pengikut atau followers, tapi hanya perlu menghubungkan bisnis kamu dengan orang-orang yang tepat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, menghubungkan bisnis dengan orang-orang yang tepat. Kita bisa memulai proses ini dengan membangun brand awareness. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk membangun brand awareness, yaitu dengan menciptakan visibilitas online yang merupakan representatif dari bisnis kita. Kita bisa mengembangkan bisnis dengan menggambarkan identitas brand secara visual. Kita juga harus mendesain tampilan website, blog, dan sosial media sesuai dengan jenis bisnis yang kita tekuni itu. Strategi media apabila tidak dapat melakukannya sendiri, nah dalam hari ini kita juga bisa minta bantuan seorang profesional. Dan jelas ini kan memerlukan pengeluaran uang ya, karena kita meminta bantuan seorang profesional untuk membuat website yang lebih menarik. Tapi banyak sih efektif ini dilakukan oleh para usahawan. Yang kedua adalah menarik pelanggan potensial. Strategi media sosial untuk bisnis skala kecil juga bisa dilakukan melalui Facebook dan Instagram seperti yang saya jelaskan di video kedua. Media sosial ini bisa kita gunakan untuk menarik calon pelanggan baru. Sebelum melakukan media sosial marketing melalui Facebook, Instagram, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan setup staging pada page Facebook yang benar. Setelah itu kita bisa mengajak teman-teman yang ada dalam Facebook kita, ada sosial media kita untuk menjadi konsumen potensial dari produk kita. Ketiga adalah membangun relasi di media sosial. Nah, ini sangat penting. Koneksi merupakan hal yang terpenting dari media sosial. Memiliki koneksi yang bagus akan memudahkan langkah kita untuk melakukan pemasaran produk. Sehingga kalaupun kita pun harus bisa memanfaatkan media sosial yang dimiliki untuk membangun jaringan dengan pihak-pihak yang berpotensial menjadi konsumen kita. Yang keempat adalah membagi konten yang diakurasikan. Sosmed atau sosial media merupakan salah satu tempat di mana akurasi sebuah konten memiliki nilai yang sangat penting. Sehingga kita bisa menjaga konten agar tetap relevan, terus berkembang. Kita juga bisa memilih konten yang berkualitas dan bermanfaat. Mengakurasikan suatu konten sangatlah penting ya, saya bilang sangat penting ya dilakukan untuk karena memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu dapat meningkatkan ranking SEO,
SEO pada mesin pencari, membangun bisnis dengan baik, meningkatkan keterlibatan pada media sosial, dan menambah jumlah followers. Selanjutnya, membuat konten yang valuable. Kita harus bisa memastikan bahwa bagian konten yang kita buat telah memiliki pesan yang berharga bagi pembacanya, sehingga mereka akan mengulang dan mengunjungi website kita. Ciri konten yang valuable adalah dapat menjawab pertanyaan para pembacanya, dapat menyelesaikan dan memberikan manfaat bagi yang membacanya atau melihatnya, yang membuka konten kita maksudnya ya. Dengan memosting konten yang valuable, kita bisa mendapatkan banyak manfaat dalam reputasi bisnis kita. Ranking SEO semakin tinggi, para influencer akan merekomendasikan bisnis kita, ya otomatis bisnis kita bisa diliput oleh media dalam hal ini. Selanjutnya, tip berikutnya adalah menggunakan gambar yang baik dan benar. Penggunaan gambar yang menarik akan dapat menarik perhatian para pelanggan dengan cepat. Gambar bisa kita gunakan ketika membuat gambaran bisnis atau siapa saja orang-orang yang ada di belakangnya, kayak bisnis plan mungkin ya. Selain itu, kita juga dapat menggunakan untuk mengedukasi pelanggan serta membuat informasi menjadi mudah dicerna bagi pelanggan atau calon pelanggan yang kita tuju ini. Selanjutnya, crowdsource untuk konten menarik dan otentik. Hal ini bisa kita lakukan dengan membuat hashtag menarik terhadap bisnis kita. Hashtag tersebut bisa kita gunakan untuk melacak interaksi dengan pelanggan kita. Selanjutnya, tips selanjutnya berpartisipasi dalam kelompok dan komunitas online. Nah, ini yang perlu dijaga juga dalam tip ini termasuk salah satu tip yang penting. Kita juga bisa bergabung dengan kelompok dan komunitas online. Di komunitas ini, paling tidak kita bisa melakukan diskusi dengan pebisnis lain tentang bisnis yang sedang kita jalankan. Jadi kita bisa bertanya, mencari solusi dari masalah-masalah yang pada bisnis yang sedang kita hadapi. Banyak sekali lah manfaatnya kalau kita bisa interaksi masuk dalam komunitas online. Selanjutnya, batasi platform media sosial yang kita punyai. Salah satu tip yang juga penting untuk diperhatikan pada bisnis skala kecil, yaitu menemukan beberapa platform sosial media, di mana kita bisa membangun eksistensi yang kuat di sana. Banyak platform yang tersedia akan membuat kita sulit untuk membangun keberadaan yang kuat di setiap platform. Menggunakan banyak sosial media tanpa adanya fokus yang jelas, juga akan membuang waktu, membuang energi dengan hasil yang tidak ada, mungkin malah tidak ada gunanya lah ini. Jika kita menghabiskan banyak waktu dan tenaga hanya untuk berinvestasi pada sebuah platform yang hanya sedikit penggunanya, jadi kita harus benar-benar membatasi platform dan memilih platform sosial media ini. Demikian beberapa tips yang bisa saya sampaikan, saya bagikan terkait bagaimana kita memasarkan produk kita, usaha kita dalam penggunaan sosial media. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi